Sesuatu baru saja mengubah aturan perang, dan hampir tidak ada yang benar-benar siap menghadapinya. Sebuah senjata telah diluncurkan, tapi cara kerjanya tidak seperti apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ia tidak mengikuti jalur yang bisa ditebak, tidak memberi peringatan. Dan saat kamu sadar bahwa itu datang, semuanya sudah terlambat. Sekarang coba pikirkan, bagaimana jika ada sebuah negara yang punya sesuatu yang begitu cepat, begitu tidak bisa diprediksi, sampai tidak ada sistem pertahanan di dunia yang mampu menghentikannya? Dan bagaimana kalau senjata itu sudah benar-benar digunakan? Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sebenarnya sudah lama ada. Tidak selalu terlihat jelas. Tidak selalu ramai diberitakan. Tapi selalu ada di balik layar. Konflik tidak langsung. Tekanan politik. Pergerakan militer yang terus diawasi. Setiap langkah dihitung. Setiap keputusan punya konsekuensi. Iran membangun strategi pertahanannya dari sistem rudal dan drone. Sistem serangan cepat. Jaringan pertahanan udara berlapis. Radar yang terus memantau langit siang dan malam. Dari sudut pandang mereka, semuanya terlihat siap. Siap mendeteksi. Siap mencegat. Siap membalas. Tapi ada satu masalah besar. Semua sistem itu dibangun dengan satu asumsi, bahwa ancaman yang datang akan mengikuti aturan. Bisa dilacak, bisa diprediksi, bisa dihentikan. Lalu bagaimana jika asumsi itu salah? Selama puluhan tahun, peperangan punya pola yang jelas. Rudal balistik meluncur keluar angkasa lalu kembali turun dengan jalur yang bisa dihitung. Rudal jelajah terbang rendah seperti pesawat, lebih lambat, tapi tetap bisa dilacak. Keduanya bisa dihadapi. Keduanya bisa dihentikan. Sistem pertahanan bekerja dengan perhitungan. Kisepidin. Era. Waktu. Begitu rudal terdeteksi, komputer langsung menghitung kemana arahnya. Lalu interceptor diluncurkan untuk menghentikannya. Dan seringkali, itu berhasil. Tapi semua itu bergantung pada satu hal. Prediktabilitas. Sekarang bayangkan sesuatu yang tidak bergerak lurus. Sesuatu yang bisa berubah arah di tengah perjalanan. Sesuatu yang bergerak begitu cepat sampai sistemmu belum sempat bereaksi. Tapi targetnya sudah tercapai. Itu bukan sekedar senjata baru. Itu masalah yang benar-benar berbeda. Amerika Serikat telah mengembangkan sesuatu yang terdengar hampir tidak masuk akal. Sebuah senjata yang bergerak dengan kecepatan hipersonik. Artinya, minimal 5 kali kecepatan suara. Tapi dalam kenyataannya, bisa jauh lebih cepat dari itu. Ini adalah kecepatan di mana jarak terasa seperti tidak berarti. Di mana satu negara bisa menjangkau negara lain dalam hitungan menit. Di mana waktu reaksi mengecil drastis. Salah satu sistemnya dikenal sebagai AGM-183A ARRW. Senjata ini diluncurkan dari pesawat pembom di ketinggian tinggi. Awalnya terlihat seperti rudal biasa. Tapi kemudian, semuanya berubah. Alih-alih mengikuti jalur yang bisa diprediksi, ia melepaskan kendaraan luncur. Dan kendaraan ini tidak jatuh begitu saja. Ia meluncur. Ia bermanuver. Ia mengubah arah. Ia menjadi sesuatu yang sulit dipahami oleh radar. Ini bukan hanya soal kecepatan. Ini soal cara bergerak yang tidak bisa ditebak. Dan di setelah ledak bahayanya. Mari kita sederhanakan cara kerjanya. Pertama, senjata ini dibawa oleh pesawat besar, biasanya pembom. Bayangkan sebuah B-52 terbang tinggi, jauh dari jangkauan deteksi musuh. Di waktu yang tepat, senjata ini dilepaskan. Roket pendorong akan mempercepatnya dengan kecepatan luar biasa. Lalu masuk ke fase paling penting. Fase luncur. Alih-alih terus seperti rudal biasa, bagian utamanya akan terpisah dan mulai meluncur di atmosfer. Tapi ini bukan luncuran biasa. Ini luncuran yang penuh kontrol. Ia bisa turun lebih rendah. Naik sedikit. Berbelok. Terus menyesuaikan arah. Dan karena tetap berada di atmosfer, ia menghindari sistem pelacakan yang biasanya digunakan untuk ancaman dari luar angkasa. Radar bisa melihat sesuatu, tapi tidak jelas. Prediksi berubah jadi tebakan.
Dan tebakan tidak bisa menghentikan senjata. Saat sistem pertahanan mencoba merespons, waktunya sudah habis. Iran bukan negara dengan pertahanan 5. Mereka sudah menginvestasikan banyak dalam teknologi radar, sistem pencegat, dan pertahanan berlapis. Di atas kertas, semuanya terlihat kuat. Tapi senjata hipersonik tidak bermain dengan aturan itu. Sistem tradisional bergantung pada deteksi awal. Lalu pelacakan. Lalu pencegatan. Tapi kalau deteksi terlambat, semuanya runtuh. Senjata hipersonik mempersingkat waktu itu secara drastis. Terlalu cepat. Terlalu sulit diprediksi. Tidak memberikan data yang konsisten. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara menghentikan sesuatu yang tidak bisa dilacak dengan akurat? Bahkan jika interceptor diluncurkan, ia butuh jalur yang bisa diprediksi. Tanpa itu, seperti mencoba menembak target bergerak dalam gelap, sambil tidak bisa melihat. Dan itulah alasan kenapa, setidaknya untuk saat ini, teknologi seperti ini memberi keunggulan besar bagi Amerika Serikat. Ini bukan cuma soal teknologi. Ini soal strategi. Bayangkan bisa menyerang target penting jauh di dalam wilayah musuh hanya dalam hitungan menit. Tanpa peringatan. Tanpa persiapan panjang. Tanpa waktu untuk evakuasi. Situs rudal. Pusat komando. Infrastructure pentang. Semua menjadi rentan. Amerika tidak membangun ini hanya untuk dipamerkan. Ini dirancang untuk mengubah perang dijalankan. Serangan cepat. Target presisi. Waktu respons musuh yang hampir tidak ada. Perang tidak lagi soal durasi panjang, tapi soal momen yang menentukan. Dan saat momen itu datang, kecepatan adalah segalanya. Senjata seperti ini tidak hanya menambah kekuatan. Ia mengubah keseimbangan. Dulu, kekuatan diukur dari jumlah. Lebih banyak rudal. Lebih banyak tank. Lebih banyak pasukan. Tapi sekarang, ini soal kemampuan. Satu senjata hipersonik bisa melakukan apa yang dulu butuh operasi besar. Ia memadatkan waktu. Menghilangkan pilihan. Dan bukan hanya Amerika. Negara lain juga berlomba. China. Rusia. Semua bergerak ke era yang sama. Karena tidak ada yang ingin tertinggal. Ini bukan evolusi biasa. Ini lompatan besar. Sekarang pikirkan dampak psikologisnya. Bayangkan hidup dengan kenyataan bahwa kapan saja sesuatu bisa diluncurkan. Dan kamu bahkan tidak akan tahu sampai semuanya sudah terjadi. Tidak ada sirene. Tidak ada peringatan panjang. Hanya dampak. Ini mengubah cara pemimpin berpikir. Cara keputusan dibuat. Cara konflik dimulai, dan seberapa cepat semuanya bisa memburuk. Ketakutan menjadi faktor. Bukan hanya takut kehancuran, tapi takut tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam politik global, ketakutan seperti itu bisa sama kuatnya dengan senjata itu sendiri. Jadi sekarang kita sampai di titik ini. Dunia di mana kecepatan mulai menggantikan strategi, dan waktu reaksi semakin menghilang. Ini bukan hanya tentang satu senjata. Ini tentang masa depan di mana pertahanan mungkin tidak lagi mampu mengejar serangan. Masa depan di mana keputusan harus dibuat lebih cepat dari sebelumnya. Dan mungkin pertanyaan terbesar adalah ini. Jika tidak ada yang bisa menghentikannya, apa yang akan terjadi ketika benar-benar digunakan? Kalau ini membuat kamu berpikir, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan ke orang lain yang perlu tahu. Dan kalau kamu ingin lebih banyak cerita seperti ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan apa yang akan datang berikutnya.